Oke JBL, nah kali ini kita mau ngomongin atlet negara tetangga ya. Jadi nggak negara kita doang ini yang kita ngomongin. Nggak tetangga itu Agak mah. jauh sih. Agak jauh. Tetangga Tetangganya Korea. jauh situ. Tetangga jauh berarti. Kan kalau kita baca tuh Vitingus ya, dia memberikan statement bahwa dia udah Pensiun. beneran gantung raket. Yang kesekian kalinya. Iya, beneran Ini katanya. bahas Vitingus ya berarti Iya, ya. Gua dia kira pun bahas bilang satu ini lagi. gue posting terakhir kali ya gitu, kata dia ya gitu. Nah tapi kalau ngomongin Vitingus ya, apa sih yang diingat dari seorang Vitingus? Bawit dulu deh. Of course dong, Piala Thomas. Penentu. Dia menjadi penentu untuk tim Denmark. Tapi ya maksudnya ya kita kan sportif ya, gimana pun juga ya memang tim Denmark. Di Tapi zaman itu bagus. Denmark solid. Iya, Solid. bagus. Tapi momen-momen itu tuh bener-bener kayak pukulan lah buat kita semua gitu. Waktu itu gue juga liputan kan ke sana dan menyaksikan mereka tuh selebrasi dan mengalahkan Ihsan kan waktu itu Vitingus. Dimana waktu itu Ihsan masih tergolong Junior. muda. Dan itu kayak pukulan lah buat dia, apalagi pemain yang belum berpengalaman terus jadi penentu kekalahan ya kan. Sementara Jadi udah Vitingusnya kena banget tuh mental dia kena tuh. banget. Tapi ya gimana, itu poin yang penting juga buat Vitingus. Dia bukan pemain muda lagi pada saat itu ya kan. Jadi kayak itu artinya besar juga buat dia. Udah gitu pas selesai kemenangan segala macem di hotel official, gue ketemu sama dia satu lift. Dia kayak mau siap-siap. Terus gue ketemu kan, gue bilang congrats ya gitu buat tim Indonesia. Terus dia bilang iya sorry ya guys, dia bilang kayak gitu karena it's okay, emang lo tampil lebih bagus gitu. Terus mau kemana? Gue bilang mau party. Kita mau Party celebrate. kemenangan. Iya party. Jadi ajak dong. Mau ikut gak lo katanya gitu. Gue sama Raffi kan ya kali, gue bilang gitu. Enggak lah, gue bilang nah enjoy. Maksudnya dia tuh tetap apa ya, yang paling gue inget dia tuh Kapan lagi tapi Mbak Wi party sama dia? dan tim Denmark dong. Iya tuh, apalagi Terus sama kalau tim dilihat Denmark. netizen, hah masa dia ikut party sama tim Denmark? Terus lu storyin gitu Mbak. Oke, kita mau party Gila, guys gue gitu. diserang massa abis itu. Tapi ya itu Vitingus tuh maksudnya dia sangat-sangat sportif, sangat nice banget. Kita juga sering lihat dia selain main dia jadi komentator juga, ngisi podcast juga, insight dia tuh bagus. Iya. Gitu. Jadi oke lah menurut gue. Tapi waktu dia sebelum mau pergi party itu dia ada nanya ke Mbak Wit nggak rekomendasi gitu tempat party gitu ada? Oh enggak dong, kebetulan itu di Cina ya. Saya kurang paham juga ya. Rekomendasi tempat party di Cina. Nah kalau menurut lu yang lu inget dari seorang Vitingus? Vitingus. Dia final sama Chong Wei US Open. Dia mukul atraksi yang dapat poin itu doang yang gue inget. Itu doang ya? Itu doang. Membekas berarti itu Membekas. Sama suka pakai batik. Oh iya, dia tuh cinta. Iya kan? Dia tuh sering pakai termasuk batik cinta dia. Indonesia juga karena kan dia juga belajar dikit-dikit kan. Yes, bahasa Indonesia. Tapi yang fase tuh Christiansen. Matias Christiansen. Iya, Fase. dia belajarnya lebih kenceng ya Iya. dia ya. Tapi dia ada ketertarikan lah untuk Indonesia gitu. Nyatanya dia juga suka tuh sama mie goreng kita kan ya. Yes. Sampai dikirimin tuh Sampai sekardus. dikirim sama yang punya. Iya. Tapi secara prestasi maksudnya nggak sekaliber Peter Gate, Axelsen, tapi dia salah satu ya top 3 tunggal Denmark di kala itu kan. Iya. Dia tunggal terakhir, dia bisa jadi penentu tim Thomas. Bebannya juga kan lumayan deh penentu. Penentu itu kepleset dikit mah kalah ini. Antara menang kalah Iya, ya kepleset. itu. Jadi dia bisa balikin Thomas Cup 2016 kalau nggak salah ya. Bener kan, Mbak? 2016 ya oke lah. Ya kalau Sama dilihat kan podcast sama Antonsen. oh iya. Dia juga punya podcast sendiri tahu. Si ini. A Year on Tour di Spotify ada tuh. Tapi emang dia insight-insightnya bagus-bagus banget karena dia masih ngikutin banget juga kan dengan Iya badminton. modern. Iya. Maksudnya pemain modern yang ngikutin. Iya, Dia jadi benar-benar masih komentator di BWF juga kan? Iya. bareng Sekarang Coach banyak, Mansur, Mbak. kan? Banyak. Banyak ya. Ada Drone-nya juga ya? Soalnya kan dia bisa bahasa Inggris, Mbak. sama Mohon maaf. Langridge juga. Chris Langridge di Indonesia Open ada kemarin. Iya, dia bisa bahasa Inggris soalnya kan ya. Iyalah. Kebetulan dari lahir ya. Oh, kebetulan dari lahir dia udah belajar Chris ya. Langridge dah. Pantes kok fasih gitu, gue juga bingung kok Kok bisa. fluent ya. Iya. Lu bukan alumni IF mana gitu enggak ada ya? Enggak ya. Soalnya dulu gue dikeluarin sih waktu les Inggris. Oke, sekarang kita beralih nih ke tunggal putra lainnya yang bikin gue happy banget sih lihat penampilan dia. Akhirnya Lord Momota comeback. Iya dong. Comeback. Tepuk Happy tangan dulu banget buat loh. Setelah Momota. struggle 2 tahun 2 tahun setelah
Abis kecelakaan Kecelakaan itu di dia Malaysia kan ya? berat Iya, di Malaysia berat Open. banget kan. Kan yang waktu dia kecelakaan dia sempat ngomong ke Leongbo Pak Jubong. Makanya gue bingung kenapa jadi ke Liongbo ya. Pak Jubong, gue masih bisa main lagi atau enggak? Mhm, Waktu iya, dia di iya. rumah sakit itu kan. Itu Tapi ya yang hebatnya tuh itu yang gua pertama dia tanyain loh. Gue ngelewatin mobil yang kecelakaan itu. Yang waktu mau ke bandara kan Iya, ya. gue lewatin itu mobilnya, kan gue liputan juga. Dan itu jadwal flight gue tuh beda berapa Itu jam doang subuh dari dia. kan? Dia subuh, gue tuh jam 7. Dan itu ngelihat pas gue baca, aduh sumpah deh, merinding lah ya waktu itu. dan dia kan sempet trauma. comebacknya susah banget, Mbak. Susah, dia susah. dia kecelakaan itu dia habis juara Malaysia Open, Iya, itu abis juara. Kecelakaan. Itu abis juara terus kan? habis kecelakaan pandemi Yes. pandemi toto main olimpiade di Jepang. Di Jepang. Unggulan pertama kalah first round. Iya. Buh. Gila, dia pressure-nya tuh waduh berat banget. Nah, sekarang setelah 2 tahun Momota struggle pelan-pelan, susah banget, lawan siapa aja bisa kalah. Iya, Akhirnya benar. sekarang bisa Lawan juara. siapapun bisa kalah ya. Terus kan dia ada kendala di mata juga kan, Mbak? Iya, sempat blur ya matanya. Itu akhirnya operasi juga kan. Dan ya itu istilahnya komplit nih, udah mental, udah fisik, udah mainnya juga bingung. Kalau kita lihat hasil interview dia sama Olympic Channel itu, dia bilang dia tuh kan defense-nya bagus banget ya. Iya. Momota parah. Nah, Rapih. begitu dia hilang feel-nya di defense-nya itu yang bikin dia jatuh banget, merasa nggak yakin sama mainnya. Dia bilang kayak gitu. Dan dia juga bilang ini yang paling bikin netizen tuh kayak gimana ya, Iya. badminton udah nggak fun lagi buat gue. Aduh, Dia bilang gitu, gue udah merasa nggak bahagia di badminton gitu. dia nggak enjoy. nggak enjoy lagi. Itu yang waduh, kayaknya kena banget gitu loh. Momen ini tuh benar-benar menghantam karir dia banget gitu. Tapi untungnya kalau ditanya mau pensiun ya enggak, dia jawab selalu kayak gitu. Walaupun selain masalah susah lagi comeback, ada cedera juga. Iya, cedera banyak kan. pinggang. Soalnya kalau mental waktu dia kasus yang sebelumnya, Iya, itu udah mau Olimpik juga loh itu. itu kasus sebelumnya, tapi dia masih bisa comeback. Iya kan? Tapi cukup lama juga loh itu. Dia Iya. 13 bulan. Iya, dia benar-benar dia nggak turnamen, dia ibaratnya di punishment lah ya, dikasih hukuman. Tapi ya itu tadi kayaknya dari Olimpik ke Olimpik selanjutnya tuh ada aja gitu dia ya. dan Olimpiade gitu ya, ada apa ya? Dan yang Tapi cerita lucunya yang di sebelumnya itu, kan dia kena ban gak boleh main Iya, sama iya, asosiasi Jepang. iya. Telepon Mas Imam, orang tuanya. Iya. Kan dia Mas- dekat banget sama Mas Imam. Bisa gak Momota jadi warga negara Indonesia? Serius? Saking dia tuh pengen banget main kan. Karena dia pengen main. Kalau waktu itu dia jadi warga negara Tapi Indonesia, kenapa? Iya. nanti Momogi bingung dong orang dukung siapa. Momogi. Kalau dua-duanya Indonesia. Iya. Tapi ya kan jadi tapi ya pasti kan ribet ya pas Iyalah. tuker paspor dan lain-lain. Heeh. Tapi dia secara mental masih bisa balik. Mm-mm. Bisa berkarir lagi. Maksudnya hasilnya dia pelan-pelan lagi dari bawah. Tapi nggak separah yang sekarang setelah yang 2020. Maksudnya sama siapa aja bisa kalah udah. Iya, Iya, kalau bener lihat sih, drawing tapi- misalnya Momota misalnya ketemunya Exelsen atau apa, aduh udah deh berat. Tapi ketika di turnamen selanjutnya dia ketemu sama yang di bawah dia pun kalah. Iya. Maksudnya kalau dulu di masa kejayaannya dia, kita lihat drawing tuh udah pasti semi, Iya. final gitu. Yang ini udah pasti menang gitu. Ya memang kaget sih dengan lihat drawing dia yang harusnya menurut kita menang. Ih kok bisa kalah, kok mainnya nggak ada feel sama sekali iya. gitu kan. Tapi berarti happy banget dengan comeback-nya Momota, kan nanti kita bisa lihat Momogi dong. Iya. Akan ada Momogi lagi. yang ditunggu-tunggu ya. Iya, kalau dulu kan bener-bener kayak ditunggu kan Momogi gitu. Tapi kan sekarang lempar ke jauh banget. Udah di luar Rankingnya 50 ya. di luar 50. Belum tentu bisa main 750. Berarti dia harus ngerangkak dari 300. 300. 300 dia bisa lah, 300, 500 sekarang bisa harusnya. Berarti Tapi pengen tuh lihat dia di Olimpik tau gak sih sebenarnya? sama. Menurut lu masuk nggak? Lo dulu. Menurut gua untuk jadi yang berarti kan dia bisa dua ya kalau 16. 16. Bisa. Kalau lihat dia kemarin main lu tau gak sih kemarin dia naik podium, gua nggak pernah ya selama karir dia juara tuh yang kayak gitu. Dan dia seneng banget Dia gitu kayak ya. anak kecil dikasih permen sama es krim gitu yang excited gitu, bener-bener happy banget kayak wah gua masih bisa. Ya nggak sih kayak Udah ada gitu itu. lawannya dia yang dia kalahin si Koki juga happy juga kan ya. Iya, dia juga happy banget lihat kan seniornya ini. Ini kenapa jadi kayak lebih happy si Koki lah mati gue gitu kayak seneng gitu. Jadi Bawit gimana itu Olimpik? Olimpik yakin gue dia bisa Kok gue enggak ya?
Masuk. Tapi kan sekarang kan kalau di paling atasnya ada Kodai kan sih. Kodai. Kodai Nah, sama Kenta Nishimoto lah. Ya, Terus ada dua. Kanta, maksudnya kan Kenta tuh Kanta, tipis-tipis. oh iya, gue lupa ada Kanta, ada Kenta di situ. Tsuneyama. Tapi ya nggak tahu nih kalau hantunya dia balik lagi siapa. Tapi Kalau kalau gua agak untuk berat skill, sih. tapi kalau untuk pukulan ya skill dibandingin 3 Iya itu iya dia iya dong. tuh lebih istimewa banget. Istimewa, rapi, jarang mati sendiri. Iya. Tapi kalau lu kan kalian optimis dia bisa main Olimpik. Kalau gua enggak, karena dia rankingnya jauh banget kelemparnya. Dia mainnya nggak bisa langsung 750, nggak bisa 1000. Tapi kalau dia 300 juara terus gitu kan. Ya Kalau mungkin. Olimpiade 2028? Mau lama Lama, banget. gue baru mau bilang buset lama banget ya. Mak, lama banget. Soalnya dia setiap mau Olimpik ada aja cobaannya, ya kan? Dia 2028 juga udah umur kali, Mbak. Jangan gitu. Tapi siapa Hendra tahu. Setiawan umur 40 OTW. Dia main siapa double. Iya sih. Lah, siapa ada juga loh yang Siapa? senior juga pemain single Siapa? yang tapi nggak main 40. Di 28. 35 Chongwei. Chongwei 35. Masih bisa, masih fit lah kalau 35 Ya. masih Umurnya bisa. tuh berapa ya umurnya? Dia Di bawah kelahiran gue yang 95. 93 95 95. seumur Kevin. 95 iya. Seumur Jojo. Enggak, Jojo 28, dia 2007. 28. 97. 28. 95. Iya, 5 tahun di bawah gua. 28, 29. Masih bisa. lah. 29 Menurut gue. tambah 4 33. Wadaw. Masih bisa. Tergantung motivasi dia, tapi kalau lihat dia main kemarin ya, kayak dia tuh udah 2 tahun yang bener-bener rasa pengen nyerah mungkin ya. Tiba-tiba Iya. dapat harapan baru tuh justru menurut gue ya lah ya bisa meroket loh dia nih loh. Dan dia juga ini loh yang bikin apa namanya hype lagi tuh dia loh. Karena orang ya jujur aja kita merindukan loh yang rivalitas. Iya. Contohnya dia sama Ginting deh. Momogi kan ya. Iya sampai semua hal kecil tuh jadi bahan omongan. Mereka di net salaman ngomong aja bisa jadi heboh gitu kan. Itu yang kita rindukan, rivalitas seperti itu gitu. Makanya orang pengen dia comeback. Karena saat ini nggak tahu ya. Kalau kemarin-kemarin sempat Excelsen mulu yang menang, kita kayak aduh Dia lagi, bosen gitu ya. gitu. Tapi kan Momoto juga pernah dia terus loh. Iya, ada masanya Dia rekor dia loh tuh. 11 kali juara dalam 1 tahun. Iya, Iya. ada masanya itu. 2019. Tapi Waktu itu dia dijulukin alien juga gak sih? Enggak, Oh waktu Nggak. itu karena sama si Yuki ini apa Rame. ganti-gantian rame. kita tapi nggak sebut dia alien sih. Dan tapi kalau gua Olimpik dia agak susah ya. Ngejarnya terlalu Olimpik Paris ya. Terlalu Paris jauh. ya. Ini kita ngomong Paris. Iya, ngomong 2024 ya, bukan 28 bukan ya. Los Angeles 2028. Kalau 2024 agak berat karena rankingnya kelemparnya terlalu jauh. Dan yang 3 ini berangkat terus juga Dan ya. 3 Iya. juga berangkat terus. Biar setoran. Terus kecuali superior banget. Dia main 300, 3 kali juara, main 500, Iya. juara. Ya kita tapi menurut gua agak berat karena yang lain juga bertanding kan. Oh iya. Walaupun yang kalah kan yang lain juga dapat poin ya. Iya. Begitu. Lain gak diperem ya. Tapi kan bisa aja gitu loh kalau kita lihat dari 2 Olimpik berarti ya. Hasilnya kan sangat-sangat kurang baik lah, Iya. ada aja. Tapi kan itu juga kejadian di Kagres loh. Itu dia kan gue bilang. 2 Olimpik loh. Dia merasakan pokoknya kurang bagus lah hasilnya. Iya persis sama tuh Olimpik yang Ini Olimpik pertama ketiga itu dia nih. 2012 kan diskualifikasi. Iya. Terus 2016 kalah, ya kan? Ya Momota kurang lebih. Who knows Tapi ya double kan? sama single beda kali. Single cover sendirian jelek gak ada yang bantuin. Tapi kalau lu main double jelek juga dicecer sendiri juga kan. Ya ada plus minus. Iya. Tapi paling nggak ada support sebelah. Tenang nggak apa-apa. Kalau sebelahnya support, kalau perang dingin Kayak siapa? kayak siapa ya? Dah, bahaya nih. Ya pokoknya kita berharap semoga dengan penampilan Momota yang semakin baik lah, kita bisa lihat lagi nih Momogi di turnamen-turnamen berikutnya. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan perbincangan yang makin seru.